Salah satu cara yang dilakukan pemain berpengalaman dalam rapid chess atau catur cepat adalah memberi efek kejutan kepada lawan. Dengan memberi kejutan, kita bisa menciptakan ketidakpastian bagi lawan, mengubah arah permainan, dan memaksa lawan berpikir keras dalam waktu yang terbatas. Efek kejutan dapat mengganggu konsentrasi lawan dan memberi keuntungan psikologis bagi kita. Dalam game yang berlangsung dalam nuansa rapid chess, Viswanathan Anand memberi kejutan di langkah ke-10. Game yang terjadi di Frankfurt tahun 2000 dimulai dengan pembukaan Prancis. Pion E5, kuda D7, kuda E2, pion C5, C3, kuda C6, pion F4, menteri B6, kuda F3, gajah E7, pion A3, lalu Sirov mengamankan raja dengan rokade. Pada posisi ini, langkah yang sering dimainkan pion B4 juga direkomendasikan komputer. Langkah ini menetralisir pergerakan perwira hitam di petak gelap, juga menghilangkan tekanan menteri atas pion B2. Jika pion C kali D, maka pion dipukul dengan pion. Dan jika di posisi ini hitam memukul pion B4, maka pion A yang memukul, memberi energi bagi benteng di jalur A. Tetapi perlu kita ketahui, game ini dimainkan dalam catur cepat. Dalam konteks catur cepat, kita perlu memberi kejutan kepada lawan dengan maksud mengacaukan persiapan lawan dan memaksa lawan berpikir keras sehingga merusak rencana dan strategi yang sudah dipersiapkan. Dalam situasi ini, Anand memberi kejutan dengan pion H4. Sepintas kita melihat langkah ini membuka ruang bagi benteng. Menghadapi situasi seperti ini, kita tidak boleh panik. Langkah pion A5 sangat direkomendasikan. Tetapi dalam partai ini, Sirov melangkah pion F6 sebagai respon atas perkembangan buah putih di sayap raja, memberi tempat bagi benteng di petak F7. Dilanjutkan benteng H3, kemudian direspon dengan langkah yang lemah dari Sirov, kuda A5. Dari sudut pandang posisional, ini bisa dikatakan sebagai kesalahan, sebab meninggalkan tekanan terhadap pion D4. Dan setelah pion D4, putih mendapat tempo menyerang kuda sekaligus menghilangkan tekanan menteri atas pion B2. Selanjutnya pertukaran pion A memukul, dan kuda ke C4. Anand lalu mengarahkan kudanya ke sayap raja. Pion A5 dari Sirov. Memasuki langkah ke-15, Anand tetap konsisten dengan rencananya yang telah dipersiapkan sejak langkah ke-10. Gajah D3. Sangat jelas arahnya, tekanan terhadap sayap raja. Kemudian Sirov menutup diagonal gajah dengan pion F5. Anand memanfaatkan petak G5 sebagai pos terbaik kudanya. Kuda G5. Hal ini membuat kesulitan bagi hitam, apalagi di saat waktu berpikir terbatas. Jika pion usir kuda, maka putih menambah tekanan dengan menteri H5. Pion kali kuda akan membuat hitam kesulitan setelah pion memukul. Jalur benteng jadi terbuka. Jika benteng digeser, menteri skak, raja naik. Di sini kita punya teknik memaksa raja berpindah tempat dengan pion G6. Raja kali pion,
Menteri skakmat. Kita kembali. Pada posisi ini, Shirov menggeser bentengnya. Kemudian Anan menambah armada tempurnya dengan menteri ke H5, menekan pion H7. Pertukaran gajah dan kuda. Shirov mengira Anan memukul dengan pion. Dengan asumsi, putih membuka jalan bagi benteng terlibat dalam pertempuran di petak H7, di mana Shirov telah menyiapkan kuda sebagai perwira bertahan mengawal pion F7. Tetapi Anan mengubah jalur serangan dengan menteri kali gajah, sebuah tekanan terhadap pion G7. Shirov membalas dengan benteng Fd8, kuda H5, ancaman mat di G7. Shirov melindungi pion dengan benteng. Kemudian Anan menambah tekanan dengan benteng G3. Pion G6. Hitam menciptakan formasi bertahan. Sebentar lagi rajanya akan pindah ke Fd8. Shirov sedikit bernapas lega, tetapi Anan tidak ingin raja lolos dari kematian. Dia berusaha mengontrol petak Fd8 dengan gajah, tetapi kuda masih menjaga petak A3. Sebab itu dia terlebih dahulu memukul kuda. Pion kali kuda. Anan dengan cerdik melangkah pion B5, membersihkan diagonal gelap. Menteri kali pion. Gajah A3 membatasi pergerakan raja di Fd8. Di sini Shirov menyerah dalam waktu yang krisis. Langkah seperti pion B6 akan dibalas kuda F6. Pertukaran kuda, pion kali kuda, menteri turun membantu, pion H5, putih tinggal menunggu waktu untuk menang. Oke, demikianlah video ini. Sampai jumpa di lain waktu.